Apakah optimisme yang sama ini juga dirasakan oleh negara-negara G20, Pak? Memang temanya kan recover together, recover stronger ya Pak ya. Nah ini kan artinya pandemi ini masih menjadi fokus dalam pertemuan G20 ini begitu. Nah bagaimana kita Pak bisa memanfaatkan momentum kita sebagai presidensi G20 ini sebanyak-banyaknya untuk masyarakat? Tapi untuk saat-saat ini memang pada kenyataannya negara-negara G20 masih bergelut semuanya dengan yang namanya varian Omicron. Sehingga tema recover together, recover stronger ini sangat relevan sekali. Kita ingin pulih bersama, kita ingin juga bangkit bersama, dan kita ingin pulih dalam posisi yang lebih kuat. Nah, presidensi G20 ini kan menjadi kebanggaan kita lah Pak ya, untuk menjadi pelaksana dari G20 di tahun ini begitu. Nah, dampak yang bisa dirasakan itu kan dampak menengah dan jangka menengah dan jangka panjang Pak. Adakah manfaat jangka pendek yang bisa dirasakan masyarakat dengan kita menjadi presidensi G20 ini Pak? Dampak terhadap negara kita juga akan baik karena ada yang sulit itu kan membangun sebuah kepercayaan. Nah ini kita dipercaya. Oleh sebab itu kepercayaan ini harus kita manfaatkan yang pertama untuk mengenalkan Indonesia ke seluruh dunia. Artinya apa? Akan muncul wisatawan, muncul pariwisata. Karena kita dikenal. Ini promosi kepada dunia. Yang kedua, dari sisi investasi. Karena kita dikenal, kita juga mengenalkan diri, sehingga akan semakin banyak investasi yang datang ke negara kita, dan itu akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Saya rasa goal kita di situ. 15 lokasi untuk 150 pertemuan ya Pak, mulai awal Desember hingga November mendatang. Nah, bagaimana strategi kita, khususnya pemerintah daerah Pak? Ini kan ada potensi besar yang datang ke wilayah mereka begitu. Apa strateginya kira-kira Pak? Iya, jadi di kita sebagai presidensi G20 ini sudah dimulai di Desember kemarin. Dan ada 150 pertemuan di 15 kota. Dan kita harapkan daerah-daerah bisa memanfaatkan ini untuk mengenalkan daerahnya, untuk menarik investasi ke daerahnya, untuk menarik wisatawan ke daerahnya. Dan yang paling penting juga daerah juga harus bisa menyiapkan keamanan bagi para peserta pertemuan-pertemuan yang ada. Karena ini dari banyak negara, aman dari COVID dan aman betul-betul peserta itu bisa datang dan sampai pulang betul-betul dalam keadaan yang aman. Sekaligus menjadi showcase lah Pak, bahwa keunggulan daerah tersebut, potensi daerah tersebut pastinya ya Pak. Iya, bisa mengenalkan lah, saya kira bisa mengenalkan produk-produk unggulan, bisa mengenalkan daerahnya yang penuh dengan lokasi-lokasi yang indah misalnya, atau bisa mengenalkan potensi, opportunity, peluang-peluang bagi investasi. Nah, yang baru dalam G20 tahun ini adalah masuknya agenda digitalisasi ini Pak. Apa yang melatar belakangi kita mengajukan agenda digitalisasi dalam pertemuan G20 kali ini? Kali ini kita akan fokus pada 3 hal. Yang pertama yang berkaitan dengan arsitektur kesehatan global, sehingga cepat responsif terhadap dadakan-dadakan adanya pandemi berikutnya atau penyakit-penyakit selanjutnya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan transisi energi dan ekonomi hijau. Ini menjadi yang kedua. Yang ketiga yang berkaitan dengan digital ekonomi. Saya kira di urusan yang ketiga ini, digital ekonomi ini, kita mempunyai sebuah potensi valuasi yang besar. Inilah kesempatan kita untuk mengenalkan
potensi itu, tetapi juga jangan sampai potensi yang gede ini yang ngambil orang lain, negara lain. Sudah sering saya sampaikan, talenta-talenta digital kita harus siap. Sunicon kita harus siap, startup kita harus siap, unicorn kita harus siap, dekakon kita harus siap menghadapi sebuah peluang besar seperti ini, sehingga rakyat mendapatkan manfaatnya karena mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, mendapatkan harga yang lebih murah, produk-produk di daerah bisa masuk ke platform e-commerce, platform digital untuk menjual barang-barangnya. Saya kira goal itu yang ingin kita capai. Tapi kan teknologi itu kan ibarat pisau bermata dua ya Pak. Positifnya banyak, tapi negatifnya juga harus dijaga begitu. Bagaimana fokus pemerintah ke depan? Apakah ada regulasi-regulasi untuk mengatur ancaman-ancaman ini Pak? Kita ajukan juga mengenai rancangan undang-undang mengenai ekonomi digital, sehingga betul-betul aturan mainnya jelas. Karena memang ini sudah barangnya sudah bergerak, regulasinya belum disiapkan. Dan semua negara mengalami itu semuanya. Nah, ini masih kaitannya dengan presidensi G20 nih Pak, tapi masalah vaksin Pak. Kita tahu bahwa 75% potensi vaksin itu ada di negara-negara kaya ya Pak. Nah, bagaimana kita bisa menjembatani kebutuhan vaksin bagi negara-negara berkembang, termasuk kita Pak? Ya, itu sejak awal saya sampaikan bahwa problem terbesar saat ini adalah dalam akses kepada vaksin. Negara-negara maju, negara-negara kaya sudah ada yang di atas 90%, ada yang di atas 80%, tetapi negara yang miskin masih banyak yang tidak lebih dari 6%. Kecil sekali. Inilah yang selalu saya suarakan bahwa akses kepada vaksin betul-betul harus ada keadilan, harus merata, dan semua negara bertanggung jawab terhadap itu. Karena kalau tidak, percuma, yang ini sudah vaksin, ada yang belum, ya nanti akan nular lagi ke yang sudah vaksin. Seperti kejadian Omikron kan seperti itu. Dan Indonesia alhamdulillah, meskipun kita juga bukan produsen, belum menjadi produsen vaksin, insya Allah nanti tahun ini, sampai hari ini kita telah menyuntikkan 282 juta dosis pada rakyat kita, yang dosis pertama sudah mencapai 79%, dosis yang kedua sudah mencapai 54%. Ini patut kita syukuri.